Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini adalah kelanjutan dari video tentang suhu. Yang sebelumnya adalah video suhu untuk alat pengukur suhu yang termometer. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hitungan suhu. Masih dalam pelajaran fisika SMP kelas 7. Dengan saya, Yosef Indra Waluyo. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama, materi dari suhu, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian suhu. Yang kedua, kita akan melakukan konversi suhu dengan satuan baku atau satuan yang umum digunakan. Yang ketiga, akan kita lakukan konversi suhu dengan satuan yang tidak baku atau tidak umum kita temui atau kita jumpai. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian suhu. Apakah suhu itu? Apakah suhu yang merupakan di kungfu seperti itu ada suhu? Mohon ampun, bukan. Ya, sekali lagi bukan suhu yang itu. Itu adalah guru atau pemimpin suatu padepokan atau perguruan silat. Lalu suhu ini suhu yang mana? Jadi suhu yang pertama adalah derajat panas tingginya suatu benda. Ketika kita mengukur suatu benda, pasti kita akan suatu saat mengatakan, oh benda ini sangat panas, benda ini dingin, oh benda ini biasa-biasa saja. Nah, pada saat kita mengatakan panas, ditanyakan berapa derajat. Maka jika kita mengatakan suhu ini adalah 40 derajat Celcius, baru kita mengatakan itu suhu. Tapi jika kita mengatakan, oh benda ini panas, apakah itu sudah termasuk suhu? Belum. Itu belum termasuk suhu. Mengapa? Karena tidak ada derajatnya, tidak ada angkanya yang menunjukkan benda itu panas atau dingin. Ya. Alat pengukurnya adalah termometer. Pada video sebelumnya kita sudah ulas tentang termometer. Yang berikutnya, skala suhu terdiri dari 4 skala yang baku atau umum digunakan. Yaitu yang pertama Celsius, yang banyak digunakan di Indonesia. Yang kedua Fahrenheit, ini umum digunakan di luar negeri. Reaumur, banyak digunakan di skala laboratorium. Dan Kelvin ini adalah menjadi satuan internasional untuk pengukuran suhu. Kita akan ulas satu persatu. Ya. Skala suhu. Oke. Skala suhu tadi kita ada 4. Yang pertama Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita lihat dulu dari titik bawahnya. Titik bawah itu apa? Adalah suhu di mana es mencair atau air itu membeku. Menurut Celsius, es itu mencair pada saat suhu 0 derajat Celcius. Menurut Fahrenheit, suhunya adalah 32 derajat Celcius. Menurut Reaumur, suhu es mencair adalah 0 derajat Celcius. Menurut Kelvin, suhunya adalah 273 Kelvin. Oke. Tinjauan yang kedua adalah titik atas. Titik atas itu apa? Titik atas adalah suhu di mana air itu mendidih. Menurut Celsius, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Menurut Fahrenheit, suhunya adalah 212 derajat Fahrenheit. Menurut Reaumur, suhunya adalah 80 derajat Reaumur. Sedangkan Kelvin didapatkan suhunya adalah 373 Kelvin. Ini berdasarkan penentuan titik bawah dan titik atas. Maka dari penentuan ini kita lihat bahwa di sini ada selisih
Ya, dari titik bawah dan titik atas untuk Celsius adalah 100, untuk Fahrenheit adalah 180, untuk Reaumur adalah 80, dan untuk Kelvin adalah 100. Maka dari 100, ya, nah di sini dari ini ada selisihnya yaitu 100 untuk Celsius. Untuk Fahrenheit antara titik bawah dan titik atas ada selisihnya yaitu 180. Untuk Reaumur selisihnya adalah 80. Sedangkan untuk Kelvin selisihnya adalah 100. Nah, kemudian dari selisih-selisih ini, ya, kita bagi menjadi 20 untuk menyederhanakan bentuknya. Maka didapatkan ini kalau dibagi 20, maka perbandingannya menjadi di sini 5. Sedangkan kalau ini Fahrenheit dibagi 20, maka nilainya menjadi betul sekali, menjadi 9. Sedangkan kalau Reaumur selisihnya adalah 80, kita bagi 20, maka menjadi nilainya 4, betul sekali. Sedangkan Kelvin selisihnya sama dengan Celsius, itu kalau dibagi 20 maka nilainya adalah 5. Nah, dari ini, ya, maka inilah menjadi pembanding antara Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ini pembandingnya. Sedangkan titik bawahnya ini adalah sebagai tinjauan awalnya. Oke. 32, 0, dan 27, 3. Maka dari sini kita bisa mendapatkan rumusannya untuk konversi satuan. Rumusan konversi satuan yaitu T Celsius dibanding Reaumur ini harusnya adalah minus 0. Ya, minus 0 karena titik bawahnya adalah 0, tapi kita tidak perlu menuliskannya. Kenapa? Karena titik bawahnya adalah 0. Jadi 0-nya tidak usah kita tuliskan. Ya. Demikian juga Reaumur itu titik bawahnya adalah 0, maka R min 0 berarti nilai R itu sendiri. Ya. Dibanding F, karena Fahrenheit titik bawahnya itu adalah 32 derajat Fahrenheit, maka F min 32. Dibanding Kelvin adalah titik bawahnya 273. Berarti 273 titik bawahnya. K dikurang 273, 273. Sama dengan 5, tadi Celsius 5 ya. Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Oke. Ini bagaimana Pak penerapannya? Penerapannya kita masuk ke contoh soal saja ya, supaya lebih jelas saya di sini. Oke. Kita masuk ke contoh soal 45 derajat Celcius kita ubah ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Bagaimana caranya? Oke. Seperti ini ya. Nih soalnya. Kita ubah dulu ke Fahrenheit. Bagaimana? Yang di atas itu adalah yang dicari. Kita yang nyari adalah Fahrenheit, maka TF min 32. T ini apa? T ini suhu. Ya, T ini adalah suhu, temperatur. Oke. Suhu Fahrenheit min 32 per TC sama dengan 9/5. TF min 32 per TC. Kenapa TC? Karena yang diketahui adalah Celsius. Maka yang diketahui yang di bawah. Sama dengan 9/5. Kenapa 9? Karena F pembandingnya adalah 9. Maka 9. Celsius pembandingnya adalah 5. Maka per 5. Sehingga kalau kita buat rumusannya menjadi TF min 32 sama dengan 9/5 kali TC. TF ini yang dicari, ya. TC itu yang diketahui.
Oke, maka TF-32 sama dengan 9/5 kali 45. Ya, 45 dari soal. 9/5. Nanti kita coret ya. Berarti di sini menjadi 9. Oke, jadi 9 kali 9. Nah, kita lihat TF-32 sama dengan 9 kali 9. Berarti 9 kali 9 adalah 81. Betul. Ya. Nah, kemudian 32-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Maka tanda negatif ini berubah menjadi positif. Oke. Ini menjadi 32. 81 tambah 32. Sehingga dihasilkan adalah 113 derajat Celcius. Ya. Paham ya? Kita menginjak kepada Reaumur. Reaumur ini yang dicari, ya. Berarti kita tulis dulu R per yang diketahui adalah C sama dengan, ya, R itu adalah pembandingnya 4 per C-nya adalah 5. Oke. Maka rumusnya menjadi, kita yang nyari kan TR-nya, Reaumurnya. Maka 4/5 kali C Celsius. Nah, C-nya berapa? 45. Oke, C-nya 45. Berarti 4/5 kali 45. Berarti 45 dibagi 5 adalah 9. Maka didapatkan TR adalah 4 kali 9 sama dengan, betul sekali, 36 derajat Reaumur. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke Kelvin. Kelvin adalah TK-273 per C. Nah, pembandingnya sama 5/5. Berarti kita bisa coret. Ini menjadi 1. Oke. Berarti TK-273 sama dengan C. Maka 273-nya kita pindah ruas sebelah kanan. Berarti menjadi, iya, betul. TK sama dengan C plus 273. Berarti kita tinggal menjumlahkan 45 ini dengan 273. Sehingga dihasilkan, iya, betul, 313 Kelvin. Bukan. Ya, bukan 313. Lalu berapa? Kita jumlahkan dulu. Iya. Kita jumlahkan 5 tambah 3, 8. 4 tambah 7, 11. 318. Oke. Ya. Seperti ini ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pada yang berikutnya. Ke konversi suhu, ya, konversi suhu untuk skala termometer yang tidak baku. Nah, untuk skala termometer yang tidak baku, ya. Nah, ini ada termometer X, tetap kita menggunakan titik beku air, yaitu di mana air membeku, dan titik-titik air. Ya, X dan Y termometernya tidak baku, tidak umum kita gunakan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya untuk bisa menentukan, misalnya di sini didapatkan 40 derajat
X, berapakah di Y-nya? Ya, maka kita menggunakan persamaan ini. X kurang XB per XA kurang XB sama dengan Y kurang YB per YA kurang YB. Apa sih YA YB itu? XB XA. Nah, oke, ini keterangannya ya. X itu adalah suhu yang diukur oleh termometer X, suhu saat ini. Oke. XB adalah suhu yang diukur oleh termometer X saat air membeku. XA adalah suhu yang diukur oleh termometer X saat air mendidih. Y adalah suhu yang diukur oleh termometer Y. Ya. YB adalah suhu yang diukur oleh termometer Y di saat air membeku. Sedangkan YA, suhu yang diukur oleh termometer Y saat air mendidih. Bingung? Kita coba aja langsung ke contoh soal. Ada termometer X ya, mempunyai titik beku airnya adalah minus 20 derajat X. Dan titik didih airnya adalah 180 derajat X. Sedangkan termometer Y memiliki titik beku airnya adalah 10 derajat Y. Dan titik didih airnya adalah 80 Y. 90 derajat Y. Ini Pak ya. Jika termometer X menunjukkan angka 80 derajat X, berapakah suhu pada termometer Y? Ya, kita gambar dulu ya. Seperti gambar yang tadi ya. XB-nya minus 20 derajat X. Oke. Titik air mendidih berarti XA-nya adalah 80 derajat X. Di termometer Y. Oke. Titik beku airnya berarti di sini YB-nya adalah 10 derajat Y. Titik didih air adalah 90 derajat Y. Jika nilai X ini adalah 80 derajat X, berapakah nilai Y-nya? Nah, kita pakai rumusan yang ini tadi. Nah, X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Oke. Nah, kita masukkan X-nya tadi adalah 80 dikurang XB-nya adalah min 20 ya, per XA-nya adalah 180 dikurang XB-nya adalah min 20 sama dengan Y dikurang 10 per 90 dikurang 10. Ya. Nah, selanjutnya X-nya adalah 80. Berarti 80 dikurang min 20. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti 80 ditambah 20 hasilnya 100. Betul. 180 dikurang minus 20. Berarti negatif kali negatif menjadi positif. Betul. Berarti di sini 180 ditambah 20 hasilnya 200. Betul sekali. Ya. Nah, sekarang kita lihat di Y-nya. Y min 10 per 90 dikurang 10. Berarti 90 kurang 10, 80. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bagi. Di sini ada 100, 02. Di sini juga kita coret 02 untuk menyederhanakan. Ya. Sehingga hasilnya adalah, setengah kali 80. Bagaimana 80 bisa pindah sini? Ya, ini kita kalikan ke ruas di atas.
perkalian ruas. Maka di sini menjadi perkalian ya. Maka setengah kali 80 sama dengan Y kurang 10. Nah, setengah kali 80 berarti kita bisa sederhanakan ini menjadi 40. Oke. Maka 40 sama dengan Y kurang 10. Nah, 10-nya kita pindah ruas sebelah kiri. Berarti tanda minus ini menjadi plus nantinya. Betul. Berarti 40 tambah 10 hasilnya adalah 50 derajat Y. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini bisa latihan untuk kalian kerjakan. Jika nanti ada pertanyaan, ada yang bingung dengan latihan ini, silakan diberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini, sehingga kita bisa diskusikan untuk latihan soal tentang konversi satuan suhu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika Anda tertarik dengan video kali ini, silakan Anda like. Jika ada pertanyaan atau jawaban dari latihan yang saya berikan, silakan tuliskan di komentar, di kolom komentar di bawah. Jika Anda tertarik untuk membagikan video ini ke teman-teman Anda atau orang yang membutuhkan, silakan Anda sharekan ke teman Anda. Semoga bisa bermanfaat video ini, dan jika Anda ingin mendapatkan video-video berikutnya, silakan Anda klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Akhir kata, saya aturkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Dan salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua.